Saat bagi kami guru-guru untuk mendapatkan materi, memudahkan kami mencari materi. Dan peran kami sebagai guru, kami tidak merasa tersaingi karena guru itu mempunyai kasih sayang. Ini kelebihan dari kami. Kalau Google itu kan hanya membaca, tapi tidak ada penjelasan tentang bagaimana kasih sayang di dalamnya. Jadi guru itu lebih humanis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusron, apa kabar? Memiliki pengalaman masing-masing, termasuk di zaman sekarang yang serba digital, yang harus globalisasi juga, dan mudahnya anak-anak mencari jawaban di Google atau mencari sumber belajar di Google. Hal tersebut menjadikan pendidik atau seorang guru termotivasi untuk membuat modul ajar yang lebih menarik lagi, membuat PowerPoint yang lebih menarik. Ya, selamat datang Bapak Tarmizi. Menggunakan media yang menarik dan mengupgrade diri, mengupgrade ilmu kita untuk menghadapi teknologi. Ya, selamat datang pendidikan Bapak itu Fuad tidak hanya memberikan ilmu ke sharing pengetahuan, session Grutas tapi juga memberikan spesial Hari Guru hari ini. nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial. Bahkan ketika kami daring pun, seorang guru harus memberikan nilai-nilai tersebut, seperti mengingatkan mereka apakah mereka sudah beribadah, apakah mereka setiap harinya membantu orang tua, apakah mereka di lingkungan sosialnya aktif. Seperti itu. Jadi hal tersebut tidak bisa Ibu Elin, selamat datang. Di mana seorang guru itu berperan penting dalam selamat datang juga Bapak untuk Solehudin. menjadikan mereka lebih baik lagi, untuk menjadikan mereka lebih dewasa. Seperti itu. Apa itu Grutas? Grutas Indonesia. Grutas adalah singkatan dari Gerakan Guru Berkualitas Indonesia. Gerakan ini diawali dengan penyadaran penting apa itu Grutas? Grutas Indonesia. Grutas adalah singkatan dari Gerakan Guru Berkualitas Indonesia. Gerakan ini diawali dengan penyadaran pentingnya guru berkualitas sebagai awal munculnya pendidikan berkualitas. Silakan misi Dr. Hadir. Bergerak dari bottom up, bukan top down. Artinya, peningkatan kualitas guru dimulai dan didasari kesadaran guru itu sendiri, bukan atas perintah atau instruksi atasan. Apa Grutas didirikan? Grutas lahir berdasarkan keprihatinan terhadap kualitas pendidikan Indonesia dan kecilnya perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Apa saudara dia? Oh iya, enak kali itu Mas. Aku nggak mau gado-gado. Enak kali, cobalah sekali. Di mana? Jalan Mate sebelah kanan. Jalan Malate Cipampat kan? Ya. Apa itu Grutas? Ya. Grutas Indonesia. Grutas adalah singkatan dari Gerakan Guru Berkualitas Indonesia.
Gerakan ini diawali dengan penyadaran pentingnya kualitas sebagai awal Semuanya berkacang, Mas. Bapak. Ya, semuanya gado-gado sayur. Pagi sampai selesai jumlah. Jumlah anak. Kenapa bikin? Ya, selamat Halo. datang Bapak-bapak dan Ibu guru, Halo. Ibu dosen, atau ada mungkin siswa-siswi yang bergabung di sharing session Grutas hari ini tentang perlukah peran guru di era Google ya. Spesial Hari Guru, apakah kira-kira langsung kita mulai aja atau gimana nih Bapak Ibu? Atau masih nunggu dulu? Sampai jam berapa Mas Pijar hadir ini kita agendanya? Oh iya, agenda hari ini kita akan sharing session ini sampai jam 14.30 ya Bapak-bapak Ibu-ibu. 14.30 ya. Bapak dan Ibu guru sekalian ya. Atau langsung kita mulai saja ya acara hari ini? Iya, mungkin biar Webinar. sambil berjalan aja Mas Pijar, nanti yang datangnya terlambat menyusul aja. Biar yang sudah hadir dari awal nih nggak kelamaan nunggu. Iya. Mungkin yang lain nanti bisa menyusul, dan jangan lupa ya Bapak dan Ibu guru sekalian untuk mengisi daftar hadir di Google Form. Untuk kedepannya ada daftar hadir dan juga sertifikat. Langsung Bapak Samsir bisa dimulai, dipersilahkan waktunya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah hadir ini di acara sharing session Grutas Indonesia, Gerakan Guru Berkualitas Indonesia. Alhamdulillah ada yang sepertinya sudah datang yang kesekian hadir. Ya, pada kesempatan kali ini kita juga bertepatan ini Bapak Ibu dengan Hari Guru Nasional ya Bu ya. Jadi selamat Hari Guru Nasional, selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terus kemudian tanpa Bapak Ibu guru kita dulu mungkin kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Jadi kirimkan doa terbaik untuk Bapak Ibu guru kita semuanya dan salam semangat untuk sama rekan guru. Kemudian pada hari ini kita juga alhamdulillah dihadiri oleh beberapa founder Grutas Indonesia. Di sini ada Bapak Syamsir, ya, beliau nanti juga sebagai narasumber. Kemudian ada Bapak Prof. Husni Rahim, kemudian ada Bapak Harun Janisman, Bapak Fuad Fahrudin, di sini hadir juga. Nah, kebetulan kita juga datang kehadiran beberapa ini senior-senior kita ini, tadi Pak Soif, ada juga Pak Prof. Agus Karya. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Pak Yuspar, terima kasih Pak, berkenan hadir kembali. Ya. Oke, karena mungkin biar sudah, alhamdulillah ini lumayan banyak yang sudah bergabung. Kalau dari yang mendaftar, sepertinya masih ada yang belum masuk, tapi nggak apa-apa, sambil berjalan saja. Nanti juga ada videonya, recordingnya ya. Ya, Pak Syamsir, ini siap. Luar biasa Pak. Ini yang makin antusias sepertinya Pak. Rekan-rekan yang hadir untuk berdiskusi bersama ini Pak. Ya, sharing session. Sharing session. Ya.
Jadi acaranya sesuai masukan-masukan dari Bapak Ibu guru sebelumnya agar memberikan kesempatan untuk bertanya lebih banyak. Kemudian juga memang kita buat formatnya diskusi ya Bapak Ibu. Jadi dibuat lebih santai lah suasananya. Oke, untuk menghemat waktu kami persilahkan Pak Syamsir. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan dahulu di tema kita sharing session kali ini, teacher identity dan masih perlukah guru di era Google atau era 4.0 ini. Silakan Pak. Terima kasih Mas Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas ya. Jelas Pak, jelas. Jelas ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi kita diskusi ini tidak terlalu serius lah, jadi bincang-bincang. Bincang-bincang. Tapi isunya memang ya, terutama era Google ini. Jadi Google ini kaitannya kan ke artificial intelligence. Ya, nah, kemarin itu ada kegiatan dari Kementerian Pendidikan gitu kan. Mulai mencari apa saja yang menjadi daya dukung terutama dari sisi perundang-undangan gitu kan ya, sehingga teknologi mutakhir ya yang kita sebut dengan AI ini bisa menjadi bagian dari kegiatan pendidikan di tanah air ya gitu. Jadi mereka menyebutnya itu ada studi yang dilakukan, jadi relevansi peraturan pemerintah dengan perkembangan kontemporer, itu yang mereka sebut seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat selintas dari peraturan yang ada, perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Sisdiknas dan peraturan-peraturan turunannya, baik itu peraturan pemerintah ataupun terkait dengan peraturan menteri yang terkait dengan standar dan penjaminan mutu, itu tidak ada yang menghambat kayak gitu. Karena kan memang itu dibikin sedemikian lentur, ya artinya peraturan-peraturan yang disusun selama ini memang itu sangat terbuka terhadap perkembangan teknologi. Itu. Nah, cuman kan memang belakangan ini kan muncul isu-isu sepertinya kan dengan adanya diperkenalkannya AI gitu kan dalam segala aspek gitu kan. Itu akan mengancam eksistensi guru gitu. Seperti gitu kan. Diskusinya yang muncul kayak gitu kan. Nah, jadi apakah AI ini akan menjadi kurikulum tersendiri di sekolah yang ada di tanah air, atau dia akan menjadi daya dukung? Nah, ini menjadi perdebatan kayak gitu. Nah, yang menarik, studi di Jepang. Di Jepang itu sudah mengembangkan sejak tahun 2016. Pemerintah Kementerian Pendidikan didukung oleh University of Tokyo gitu kan. Itu mengembangkan AI itu memang sudah masuk kelas, tapi dia tidak sebagai kurikulum yang sifatnya tersendiri gitu. Tapi AI dipakai untuk bagaimana membantu guru, terutama dalam mengoptimalkan namanya dengan deeper learning. Jadi pembelajaran yang lebih mendalam, deep learning. Jadi kalau mungkin di sekolah masih hangat berbicara tentang HOTS gitu ya, high order thinking skill gitu kan. Ya. Jadi di dunia pendidikan sekarang ini ya ada tokoh-tokoh seperti Michael Pollan gitu kan, ada namanya Erikson gitu. Itu tokoh-tokoh yang sekarang ini menggeluti baik itu terkait dengan kurikulum ataupun aspek-aspek lainnya di dunia pendidikan, itu sudah mulai membicarakan tentang itu. Bagaimana pendidikan itu tidak terjebak kepada konten wise kayak gitu. Jadi guru-guru selama ini kan sibuk ya dengan bagaimana mengejar target kurikulum kayak gitu ya. Nah, sekarang apa ya memang itu yang dibutuhkan oleh anak-anak dan masa depan kerja yang bakal nanti digeluti oleh anak-anak didik kita. Nah, dia menjadi isu diskusi dan juga riset yang cukup mendalam. Nah, yang terlupakan di kita itu adalah mengenai guru. Ya. Nah, kita sering berdebat atau berdiskusi tentang sekarang ini eranya akuntabilitas. Jadi satu sisi yang lain ya. Jadi memang kebijakan-kebijakan itu
itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi accountable gitu. Nah, kalau kita bicara accountable itu kan bicara tentang guru. Ya. Walaupun accountable itu juga menyangkut sekolah, juga menyangkut siswa. Tapi subjek yang paling terkena, yang menjadi sorotan utama itu adalah guru. Nah, guru di sini tentunya kalau kita bicara DNA, katanya DNA itu what we are. Ya. Jadi apa kita itu namanya DNA. Tapi kalau kita bicara guru, identity. Boleh. Suaranya ini agak hilang nih Pak Syamsir, mohon maaf Pak. Suaranya terputus itu Pak. Gimana? Suaranya terputus. Oke. Apa, Dek? Jadi saya akan ulangi sedikit ya. Jadi sekarang ini kita masuk ke era akuntabilitas. Akuntabilitas itu menyangkut yang di media Indonesia. pengelolaan pendidikan, kemudian akuntabilitas siswa, akuntabilitas guru gitu. Nah, biasanya yang menjadi sorotan utama itu adalah guru. Tetapi guru itu sendiri jarang dibicarakan karena selalu yang dibicarakan itu kalau terkait guru masalah gaji guru, gitu kan. Kemudian masalah teknik mengajar kayak gitu. Jadi metodologi lebih ke arah sana atau penguasaan konten guru kayak gitu. Sehingga pelatihan-pelatihan yang kita kembangkan selama ini itu hanya terfokus ke hal-hal yang sangat teknis yang memang measurable ya, bisa diukur ya. Tapi bicara tentang identitas guru itu sendiri, gitu ya, siapa guru itu sendiri, gitu ya, itu tidak pernah hampir luput dari pembicaraan kita, baik itu pada level LPTK ataupun pada level sekolah yang terkait dengan pelatihan-pelatihan tentang guru. Gitu. Nah, disinilah yang mungkin kita akan mendiskusikan ini, gitu. Nah, diskusi ini memang agak sedikit berat dan complicated, gitu ya. Tapi kita akan mencoba menyederhanakan apa sih sebenarnya guru itu, gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara self, gitu kan, itu kan pribadi unik. Pribadi itu kan unik, gitu. Ya. Kalau di negara-negara maju itu anak-anak itu kan dikatakan you are special, gitu kan. Kamu ini unik, gitu kan. Jadi punya kelebihan tertentu. Jadi nggak ada yang sama, yang merasa karena keunikan tadi. Tapi pada saat dia menyandang satu profesi tertentu, gitu kan, itu dia sudah masuk komunitas, gitu kan. Dan itu ada label. Nah, label ini bisa datang dari diri sendiri dan bisa juga disematkan oleh pihak luar. Jadi tadi dikatakan tadi pada waktu pengantar ada diskusi-diskusi singkat tadi dengan teman-teman, ya guru itu harus bisa menjadi teladan. Itu kan yang disematkan oleh pihak luar kepada guru. Guru itu harus menguasai materi, harus bisa ini, bisa itu dan seterusnya kayak gitu. Nah, apa ya seperti itu gitu. Nah, memang kita menginginkan memang seperti itu, tapi kita tidak pernah bagaimana itu terbentuk. Nah, kalau kita bicara identity ini kan selalu sifatnya dinamis, ya. Dia selalu interaktif dengan dirinya sendiri karena dia berdialog dengan dirinya sendiri. Itu dialog yang tidak pernah putus, makanya kita sebut dengan dinamik. Kemudian dia dialog juga dengan lingkungannya, dialog dengan guru, dialog dengan apa praktek-praktek yang dia lakukan di kelas dan seterusnya kayak gitu. Nah, inilah yang membentuk guru itu sendiri kayak gitu. Dan ini tidak pernah berhenti. Jadi kalau dikatakan apakah di era Google ini peran guru akan hilang, sebenarnya kedua aspek ini tidak saling meniadakan. Bisa dia saling melengkapi asal tadi identitas tadi, teacher's identity itu, identitas guru itu betul-betul kita pahami dengan baik kayak gitu. Sehingga ini akan menjadi aset. Jadi perkembangan teknologi itu akan menjadi aset, akan menjadi daya dukung untuk bisa bekerja secara optimal guru-guru itu. Kira-kira itu pengantarnya, Mas Pri. Ya. Oke, terima kasih Pak Syamsir. Ini tadi seperti Bapak bilang pembahasannya mendalam. Kayaknya perlu, kalau kue satu loyang tuh perlu dipotong lebih kecil-kecil, Pak. Jadi membaca ke judulnya, Pak.
tadi kan kita kan ini dari Pak Syamsir nih minta judulnya Teachers Identity dan masih perlukah kan guru di era Google, era 4.0 ini. Ini kan sebenarnya ada dua hal kan Pak. Ya. Dan menjadi sebuah pertanyaan di awal tadinya sih saya mau nanya apa hubungan sama tadi, tapi dengan penjelasan tadi ya memang berarti pertanyaannya bukan ke situ malah, karena harusnya dimulainya dari ini tadi seperti Pak Syamsir bilang, hal yang mungkin tidak menjadi banyak bahan diskusi ya. Tentang identitas gurunya sendiri, karena tadi mungkin minta tolong dijelaskan lebih lanjut nanti Pak tentang dari artinya ini kan pemahaman guru sendiri terhadap identitasnya sebagai berprofesi sebagai guru menjadi sangat penting ya Pak. Ya. Karena ini yang akan juga bagaimana guru tersebut memerankan fungsinya dia kan. Betul. Nah, kalau kita bicara lebih tadi kecil-kecil dulu Pak, elemen-elemen apa sebenarnya yang mungkin bisa dimulai gitu untuk guru mengenali dan bisa memahami, kemudian juga udah membangun tadi seperti Pak Syamsir bilang ini proses yang bertumbuh kan, bukan berhenti stuck gitu kan. Tahap elemennya apa saja, terus kemudian tahapannya mulai dari mana nih? Walaupun ini harusnya dari awal sekali ya, gitu. Kira-kira gimana, Pak? Ya memang profesi guru ini ya agak unik gitu ya. Jadi dia profesi yang mungkin tidak diminati, tapi semua orang sepakat ini kan merupakan profesi yang mulia. Ya. Sehingga setelah mereka mencari ke sana kemari pekerjaan yang secara ekonomi mungkin lebih menjanjikan, tidak dapat, ya akhirnya dia lari ke guru. Atau dia mungkin ini pilihan yang kesekian nggak gitu ya. Saya kira nggak ada masalah apapun dari manapun mereka memulai profesi ini gitu. Tapi pada saat dia sudah masuk ke dalam profesi ini, itu dia harus berani menyembuhkan dirinya itu secara sempurna ya gitu. Jadi tidak boleh lagi ada kakinya di luar gitu. Karena kalau ada kakinya di luar lebih baik dia meninggalkan ini. Karena yang akan menjadi korban bukan hanya diri dia. Karena dia akan menderita sepanjang masa gitu kan. Ya. Ya dengan harapan-harapan yang dia bangun, tapi realita yang dia kerjakan itu sesuatu yang berbeda, ya gitu kan. Jadi sebaiknya memang dia harus meninggalkan profesi ini. Itu saya pernah sampaikan itu. Jadi pada satu dialog saya diundang di SMP 1 di Palembang pada waktu itu. Jadi mereka mengeluhkan dengan gajinya gitu kan, yang kecil gitu. Saya sudah mengajar 25 tahun. Saya bilang menderita sekali Bapak, 25 tahun membiarkan diri seperti ini gitu kan. Kenapa nggak dari awal-awal meninggalkan saja gitu. Ya, 25 tahun membiarkan dirinya menderita dengan gaji yang karena harapannya kan menjadi guru dengan gaji yang gitu kan. Jadi tidak dengan idealisme apa yang dia ingin bangun di dunia pendidikan ini. Karena banyak ahli bersepakat gitu kan. Itu pendidikan itu hanya bisa berubah di tangan guru yang baik kayak gitu. Jadi anak didik dia itu akan mengalami perubahan itu kalau dia berada di tangan guru yang baik. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya guru yang baik itu yang seperti apa? Gitu. Nah inilah yang ini. Jadi saya katakan tadi, saya tidak terlalu concern dengan latar belakangnya. Gitu. Ya mungkin dia ini pilihan kedua atau ketiga silakan saja. Tapi pada waktu dia sudah masuk ke dunia ke profesi ini, gitu kan, dia harus mulai mendeklar bahwasanya dia harus menjadi orang yang siap untuk belajar sepanjang hayat, gitu. Nah, belajar di sini dalam konteks pengembangan diri itu ada dua hal. Ya. Pertama, dia harus selalu berefleksi. Ya. Kemudian dia harus seluruh aspek apa saja. Baik terhadap diri dia, terhadap pekerjaannya, terhadap lingkungannya, dan seterusnya. Karena dua hal inilah yang menjadi jaminan orang bisa berkembang. Tanpa refleksi dan evaluasi, itu jangan bermimpi akan ada namanya construction, ya pembangunan terhadap dirinya, dan development, pembangunan terhadap dirinya. Jadi dua hal ini menjadi kunci. Gitu. Nah inilah yang dia mulai dari hari pertama dia masuk ke dunia
ke profesi guru ini, itu dia sadari itu. Jadi dia akan bisa berkembang, bisa menjadi optimal, bisa memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan anak didik dan tentunya terhadap diri dia sendiri dan terhadap lingkungannya. Kalau dua hal ini dia kerjakan, ini dengan itu terhadap capaian-capaian yang dia buat. Capaiannya tidak hanya terhadap diri dia, tapi terhadap impact yang dia lakukan terhadap murid dan lingkungannya. Kira-kira seperti itu. Oke, iya. Ya, ini makin ini lagi ya Pak. Artinya kan satu hal yang utama nih, tidak penting backgroundnya apa. Berarti sekarang masuk ketika sudah berkomitmen, ya masuk ke profesi guru, berarti kan sudah. Ini yang dilihat bukan nengok ke belakang, nengok ke depan tuh Pak. Depan. Nengok ke depan dan apa yang perlu dipersiapkan untuk ya menjadi guru yang tadi, guru yang baik ya, guru yang memang sesuai dengan tuntutan profesinya. Tadi di situ saya lihat kata kunci utama tuh ada sisi yang belajar terus ya. Belajar sepanjang hayat, artinya kan kalau di era Google sekarang ya nggak usah nanya masih perlu nggak apa enggak ya kan, mau era seperti apapun berarti kan karena gurunya terus belajar harusnya bisa. Ya Pak. Betul. Jadi pertanyaan masih perlunya udah nggak relevan tuh, karena guru ketika bilang guru berarti dia siap belajar untuk ya mengupdate diri, melengkapi diri lagi. Anak didiknya kan berkembang juga ya. Anak didiknya bukan yang seperti zaman-zaman dulu. Artinya nih tantangan anak didiknya juga makin besar nih ke depan. Udah ada artificial intelligence segala. Waduh, kayaknya kan artinya sudah jadi bukan pertanyaan lagi tuh, ya kan? Masih perlu apa enggak? Udah tidak relevan lah pertanyaannya. Ya kan Pak? Sekarang mungkin lebih ke arah Pak, kaitan dengan sekarang lebih ke arah Pak, bagaimana mengoptimalkan kondisi ada sekarang Pak. Artinya kan oke, tantangannya nih bahwa guru kan nih misalkan, cuma bagaimana gurunya bisa kondisi sekarang mungkin apa yang bisa mundur sedikit gitu. Bagaimana yang saya kasih contoh bagaimana Jepang memasukkan artificial intelligence ke dalam proses pembelajaran di kelas kayak gitu. Ya. Nah sekarang ini kan yang berkembang deep learning ya, jadi deeper learning, jadi pembelajaran yang lebih mendalam. Jadi di situ kan banyak bicara tentang konsep-konsep ya, kemudian mentransformasikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada ke hal-hal yang baru, kemudian ada case-case baru yang diberikan gitu kan. Nah, siswa diminta untuk menyelesaikan persoalan baru itu dengan pengetahuan yang dia miliki kayak gitu. Jadi yang betul-betul novice isu-isu yang diindikan. Nah, itu mungkin dalam satu kelas mungkin ada 20 anak atau 25 anak. Nah, itu dia bagi dalam grouping. Ya, 5 anak dan seterusnya. Nah, ini artificial intelligence itu membantu bagaimana dalam diskusi tiap-tiap kelompok itu ada kata-kata kunci gitu ya, yang itu yang harus ada muncul dalam diskusi itu, gitu. Nah jadi guru tidak kalau gurunya sendiri kan nggak akan mungkin bisa memantau secara bersamaan 5 kelompok yang ada kayak gitu. Ya, apalagi mungkin yang dia diskusikan tuh topiknya berbeda-beda kayak gitu kan. Tapi ada kata-kata kunci di sana. Di situ artificial intelligence bekerja membantu guru tadi. Membantu guru. Ya, untuk bagaimana ini betul sudah mencapai apa yang target-target pembelajaran yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, itulah yang digunakan sekarang di negara yang maju gitu. Jadi dia teknologi mutakhir itu dia pakai untuk bagaimana mengoptimalkan tadi. Nah, kalau itu dia pakai dalam bentuk klasikal kayak gitu, itu kan mungkin akan berat sekali kalau diskusi yang tadi yang mendalam tadi ya, itu akan berat ya, untuk dalam pengajaran klasikal. Jadi dia harus dalam bentuk bentuk grouping.
kelompok-kelompok kecil, karena itu bisa mengoptimalkan semua anak bisa berpartisipasi. Nah, tadi dibicarakan tentang demokrasi pendidikan dan seterusnya. Jadi setiap anak bisa terlibat dalam diskusi yang ini kan, tapi guru bisa mengamati, gitu. Bisa mengamati dengan bantuan teknologi tadi. Ya, apa yang diharapkan muncul dari diskusi itu. Jadi keywordnya gitu kan, apa atau frasa-frasa apa yang harus keluar dari diskusi itu. Nah, itu untuk mengatakan bahwasanya memang deep learning-nya itu sudah mencapai yang diharapkan kayak gitu. Nah, itu kira-kira apa namanya yang teknologi yang ini kan. Nah, di kita juga sebenarnya kita memang membutuhkan teknologi itu. Itu sesuatu yang keniscayaan sekarang ini. Apalagi kan di zaman pandemi ini gitu. Tapi memang persoalannya di kita kan ada persoalan kemampuan finansial ya untuk menyediakan teknologi itu. Teknologi dan ya, fasilitas. Kemudian ya alat bantunya dan seterusnya kayak gitu. Jadi memang yang sekarang terjadi itu kan ada yang unsynchronous learning kayak gitu. Jadi ada yang mungkin dibantu dengan modul atau dengan bentuk-bentuk yang lain kayak gitu, sehingga anak-anak diharapkan masih bisa belajar gitu. Nah, ini kalau dalam case ya yang ada sekolah yang saya bantu gitu ya, gitu, itu saya mulai meninggalkan kurikulum yang ada gitu ya. Karena ini tidak mungkin diberikan dalam situasi yang tidak menentu sekarang ini, uncertain ini. Ya. Nggak mungkin kita mengajarkan kurikulum yang harusnya diberikan, disampaikan dalam kondisi yang serba normal, kemudian kita pakai dalam situasi yang abnormal semacam ini. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau itu ada yang mengatakan bisa, itu pasti dia mengada-ada, gitu. Dan nanti hasilnya juga akan mengada-ada juga kayak gitu kan. Nah, sekarang kita mencoba merumuskan. Jadi merework kembali kurikulum itu. Apa sih yang paling yang dibutuhkan oleh anak? Ya, untuk dalam kondisi yang tidak menentu sekarang ini dan dengan serba keterbatasan yang ada ya itu kan. Daya dukung pembelajaran yang sangat terbatas dan seterusnya. Nah, ini kita memilih. Nah, tadi larinya memang ke pembelajaran yang sifatnya project. Project ini deep learning gitu loh. Jadi pembelajaran mendalam. Memang kita tidak membutuhkan sekarang ini konten yang luas gitu. Tapi kontennya kita batasi, tapi dengan konten yang ada kita bisa membantu anak untuk bisa melakukan critical thinking, memecahkan masalah-masalah yang ada. Kemudian memungkinkan dia untuk berdiskusi, collaborative learning. Ya. Kemudian dia bisa memecahkan hal-hal yang baru di sini kayak gitu. Nah, inilah yang kita coba rumuskan dengan kurikulum yang terbatas ini kayak gitu. Nah, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh abad ke-21 itu. Jadi tadi ada Ibu yang menyatakan ada 4C gitu ya. Nah, 4C itu adalah deep learning gitu. Nggak mungkin kita mengajarkan konsep-konsep yang sifatnya prosedural ya, materi-materi pembelajaran yang sifatnya prosedural atau faktual ya, hanya mengajarkan hafalan dan seterusnya. Ya, kalau itu memang bisa digantikan oleh Google, nggak perlu guru gitu. Google bisa kita tanya apa saja, kita nanyakan ibu kota di Afrika sana dia bisa jawab kayak gitu. Ya, yang mungkin kita tidak bisa jawab. Tapi itu kan hal-hal yang sifatnya artificial, yang fakta ya. Yang fakta-fakta itu ya serahkan aja ke Google. Nah, guru menangani hal-hal yang sifat substansial, yang betul-betul mengajak anak untuk berpikir konsep, kemudian dia bisa memecahkan masalah-masalah baru dengan pengetahuan yang dia miliki gitu. Nah, inilah saya kira yang harus dilatih ke guru gitu. Nah, guru di sini memang harus ada pelatihan lain gitu ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang konvensional yang selama ini kita berikan ya, yang titik beratnya kepada hafalan ya, penguasaan bagaimana pembelajaran metodologi dan seterusnya kayak gitu. Sekarang ini sudah mulai kita harus mengajak guru berdiskusi, memecahkan masalah, berpikir berbeda. Berpikir berbeda tidak boleh ada lagi, apalagi dalam ilmu sosial. Yang penting kita lihat adalah bagaimana dia mengkonstruksi pemikirannya itu. Jadi di situ yang dibutuhkan, karena itu yang dibutuhkan di abad sekarang ini. Karena tidak ada kebenaran yang tunggal itu dalam kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Karena kalau kita bicara konten itu ya in time, ya mungkin in short time itu ya sudah obsolete gitu ya, menjadi kuno.
karena dia muncul ilmu-ilmu yang baru. Ya kita lihatlah sekarang kan, statistik sebentar lagi akan ditinggalkan dengan apa namanya, dengan data scientist ya gitu loh. Jadi orang sudah bicara yang lebih kayak gitu, dan bahkan kan mesin learning sekarang sudah bisa membantu banyak hal yang selama ini tidak bisa dipecahkan oleh orang. Mesin learning dengan cepat akan bisa membantu kita kayak gitu. Nah ini kan hal-hal yang baru dan ini semuanya logik di belakangnya itu. Gitu. Nah logik ini ada di matematik, ada di bahasa dan ilmu-ilmu yang lain kayak gitu. Nah inilah yang sekarang menjadi titik tekan guru dalam belajar kayak ini. Jadi kita nggak boleh lagi terjebak dengan apa namanya content wise tadi. Jadi bagaimana materi sebanyak-banyaknya kita gijalkan ke guru ke siswa gitu kan. Kemudian ya setelah dia belajar beberapa waktu kemudian lupa lagi ya gitu kan. Nah, ini yang saya kira yang harus berubah di kalangan guru-guru kita. Nah, identitas ini sendiri gitu kan. Yang teacher's identity ini sendiri yang di kita yang agak sedikit apa namanya alpa untuk memperhatikannya gitu. Padahal ini penting sekali ya bagaimana guru bisa beradaptasi. Kalau mungkin teacher's identity 10 tahun yang lalu itu akan berbeda dengan yang sekarang. Dengan perkembangan ilmu yang sudah sangat pesat sekarang ini gitu. Jadi orang dia sudah harus beradaptasi dengan perkembangan ini. Jadi mau tidak mau, ya kalau tidak dia tidak akan bisa catch up atau inline dengan apa yang akan dia hadapi gitu. Saya kira inilah yang menyebabkan kalau kita mengenali profesi kita ini sebagai guru, ya insya Allah ini kita bisa apa namanya mengikuti perkembangan ini, dan ini kita akan bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Saya kira itu. Ya, ini apa namanya? Saya buat beberapa catatan Pak. Ini artinya kan di guru sendiri, oke, menghadapi dengan segala macam perubahan ini, teknologi sebenarnya kita tidak perlu takut untuk bersaing dengan teknologi. Justru sebenarnya kita harusnya bisa memanfaatkan teknologi yang ada kan Pak. Betul. Tadi seperti contoh yang di Jepang tadi, karena memang support prasarana maupun regulasinya juga mendukung, jadi malah artificial intelligence-nya dipakai ke proses pembelajaran ya. Itu udah luar biasa banget sih. Tadi tentang keyword, ya biasanya kalau kita memandu sebuah diskusi kan kita mau proses belajar siswa ini nyampe nggak nih ke yang diharapkan. Jadi kan grouping ada 10 grup jumlahnya besar. Tapi tentu itu cuma bisa dilakukan kalau didukung dengan berbagai peralatan dan yang lainnya kan. Tapi artinya kan sebenarnya bahwa teknologi itu bukan hal atau perubahan zamannya tidak menjadi hal yang ditakuti sebenarnya. Tapi yang kitanya yang harus bisa memanfaatkan kan. Nah kaitannya di kita Pak, tadi Bapak juga bilang dengan segala kondisi keterbatasan kita gitu kan, terus kemudian kondisi pandemi sekarang apalagi kan, artinya kita dipaksa untuk belajarnya langsung banyak online dengan tuntutan kurikulum tentu yang juga tidak mudah. Saya yakin semua Bapak Ibu guru juga merasakan. Nah tapi tadi saya tertarik itu bahwa kita harus mengambil fokusnya karena yang dibutuhkan apa. Karena kalau cuma sekedar mungkin mengejar, ya mohon maaf mungkin ada yang tidak setuju, nanti bisa dibahas juga, mengejar tuntutan kurikulumnya dengan sekian banyak hal yang harus dicapai dengan standar-standarnya, tapi dengan Pak Syamsir bilang kita berfokus kepada apa sih skill yang dibutuhkan atau keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan anak didik ini nanti. Nah, dan apa yang masih mungkin bisa dilakukan dengan kondisi saat ini gitu ya Pak. Misalkan tadi kita butuh selain lots juga kita butuh HOTS kan, yang high order thinking skill-nya kan. Jadi artinya kan butuh anak-anak ini butuh kondisi untuk melatih ya Pak, melatih bagaimana proses berpikirnya ditahan, mengevaluasi kan, bagaimana. Nah, artinya tadi Bapak bilang bisa kasih contoh dengan bikin project, artinya
Ya, tentu nanti penilaiannya ada sendiri, cara proyek penilaian itu berbeda kan. Tapi dengan proyek memberi kesempatan siswa untuk atau anak didik untuk tadi belajar lebih mendalam, lebih menggali, tidak banyak akhirnya nggak dapet tuh yang high order thinking skills-nya. Nah ini sih iya, tapi itu tadi jadi pertanyaan juga Pak, dilema ya Pak. Kalau di guru ya, karena ada tuntutan undang-undang atau tuntutan peraturan harus mencapai kurikulum, tapi juga ada tuntutan, nah, kondisi sekarang memungkinkan nggak gitu. Ini sambil berjalan ada beberapa pertanyaan Pak sepertinya yang sudah mulai masuk. Silakan yang ingin bertanya, saya beri kesempatan biar langsung saja Bapak Ibu. Saya bisa memberikan tanggapan Pak. Boleh Pak. Silakan. Agus, silakan Pak. Terima kasih ya. Saya melihat dari judul atau tema guru, profesi guru di era global ya. Ini kita lihat dulu persoalan masalah unsur pendidikan itu. Menurut saya itu ada 3 unsur ya. Pertama ada siswa, yang kedua ada guru, dan yang ketiga ada fasilitas. Nah, tentang fasilitas yang jauh berkembang sampai saat ini itu cukup jauh ya, baik dari teknologi dan segala macam itu. Nah, kemudian tentang guru, artinya kalau guru sudah tidak diperlukan lagi, ini kemungkinan kita tuh menjadi negara barbar ya. Ini yang boleh dikatakan memang sesuatu hal yang sangat krusial ya dalam persoalan masalah guru ini. Tapi perkembangan dari fasilitas dan teknologi yang berkembang sekarang sangat sudah jauh. Ya. Namun maaf aja ya, guru ini sendiri sejauh mana bisa mengikuti seluruh perkembangan untuk seratakan dengan kegiatan pendidikan di era sekarang ini tuh. Nah, coba kita lihat yang kita prihatinkan bahwa negara kita itu untuk hal masalah pendidikan, saya katakan saya malu ya, gagal. Jadi selama ini gimana nih peran pendidikan ini, tanggung jawabnya terhadap masalah pendidikan ini tuh. Katakan gagal. Coba lihat kalau tentang era industri 4.0 itu, 4.0 itu, apa yang telah dicapai oleh bangsa kita ini? Sangat jauh ketinggalan. Tumbuhnya perkembangan teknologi industri-industri kita itu lebih kepada trading sebetulnya. Bukan pada konsep masalah keberhasilan dari pendidikan kita itu ya. Nah, padahal di sini ada peluang. Ketika kita masuk kepada era society 5.0, itu peluang dari kita, peluang buat para guru, para pemikir-pemikir kita gitu ya. Ini peluangnya ada. Nah, kita tidak bisa memungkiri kalau katakan tadi saya itu tuh bahwa kita itu gagal di dalam masalah mengemban pendidikan ini karena terbukti tidak bisa mengikuti bagaimana tentang sejauh mana teknologi yang berkembang di era 4.0 ini. Mungkiri bahwa kita jauh ketinggalan. Nah, cuman ada peluang di kita itu. Nah, artinya kalau mengembang, kita harus sadar apa yang harus kita lakukan di era seperti ini. Pertama, saya mengikuti forum dari guru besar bahwa kurikulum yang
perubahan kurikulum waktu itu tahun berapa ya, saya agak lupa lagi. Cuman intinya ya tentang pemilahan, ada istilahnya IPA dan IPS gitu ya. Ini kurikulum ini yang awal dari langkah salah menurut saya itu. Karena gini, kalau di kurikulum itu yang terjadi ketika masuk misalnya dari SMA masuk ke perguruan tinggi, itu ada masalah yang karena ada kelompok-kelompok jalur IPA dan IPS. Nah, kalau saya amati tentang IPA IPS, kalau IPS lebih mengandalkan kepada persoalan masalah sistemnya seperti multiple choice gitu ya di dalam itu ya. Artinya di sini ada masalah dia akan sangat hafal tetapi kurang dalam cara berpikir. Kemudian kalau IPA biasanya itu lebih mengandalkan essay untuk berpikir. Nah, yang IPA ini akan kalah sama istilahnya Mbah Google itu. Yang hafal itu akan kalah. Nah, jadi yang diperlukan adalah pemikir. Nah, bagaimana membentuk anak didik kita ini, siswa itu menjadi pemikir, karena kunci pemikir itu akan memunculkan, mengeluarkan inovator-inovator gitu. Nah, jadi yang tidak bisa dikalahkan oleh oleh teknologi, perkembangan teknologi itu adalah pemikir, bukan penghafal. Kalau penghafal yaitu sekarang itu Google sudah memberikan segalanya gitu. Nah itu. Nah, jadi yang diperlukan adalah pemikir. Nah, untuk membentuk karakter atau pemikir ini harus ada perubahan besar dalam sistem pendidikan kita ini. Nah, ini yang harus mengawali perubahan yang besar-besaran, yaitu harus dengan satu kebijakan yang cukup ini skala nasional ya, yang harus berani merubah itu tuh. Nah, ini persoalannya ada di persoalan masalah sistem dulu. Nah, tentang bagaimana yang guru ke depan itu yang diperlukan seperti apa. Guru tuh memang bagaimana nasib guru itu dalam ketika kita melihat perkembangan sejauh ini tentang kehidupannya. Sedangkan mereka yang urusannya dengan bergelut dengan ekonomi jauh ketinggalan. Kita itu mungkin ya saya sangat memprihatinkan. Tapi sebetulnya kalau kita ini guru ini memiliki kemampuan di dalam mengolah, boleh katakan kalau rata-rata gaji guru ini itu hanya di antara 5 sampai 10 juta, saya sendiri bisa sanggup untuk membayar guru 60 juta. Kenapa? Tapi ada tuntutan, kualitas guru ini dibutuhkan memang ada jiwa ingin membangun atau mendidik, itu jiwa itu, semangat itu yang dibutuhkan. Kemudian guru itu harus seperti kreatif dan harus seperti seorang selebritis gitu. Dia memiliki kemampuan untuk mengolah pikir dan bagaimana supaya menghidupkan misal anak didiknya supaya di dalam era sistem seperti kuliah atau belajar online ini tuh tidak jenuh, sehingga dibutuhkan kreativitas, bisa menyenangkan, bisa menghibur. Tetapi konteksnya bahwa itu yang jadi fokusnya adalah mendorong, memotivasi supaya anak didik kita ini punya daya juang yang tinggi. Itu yang jadi masalah membangun fighting spiritnya gitu. Nah, karena kalau pengetahuannya saja sudah kita
cukup disediakan oleh teknologi ya, informasi ini tuh. Itu yang itu. Jadi bagaimana membangun guru yang siap untuk menjadi seperti seorang selebritis. Ya, saya terus terang sangat prihatin ketika melihat guru atau dosen ya yang berjuang dari SD sampai SMP sampai S1, S2, S3 yang masih keadaannya seperti itu. Sedangkan selebritis aja seperti ya yang hanya sekedar hura-hura mendapatkan segalanya untuk ketenarannya atau finansialnya juga cukup bagus gitu ya. Nah ini makanya guru ini juga sendiri, kalau guru ini memiliki kemampuan di dalam mengolah potensinya, itu insya Allah guru akan mendapatkan sangat lebih. Karena artinya seorang guru kalau sudah konten-konten pembelajaran yang bagus, mungkin akan banyak dipakai orang dan itu akan mendapatkan reward dengan sendirinya. Kira-kira itu yang saya bisa tanggapi dalam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus sekali ya ini. Ini mungkin mau menanggapi, silakan Pak. Ya ini komprehensif sekali persoalan yang disampaikan ya gitu. Betul. Jadi dalam satu diskusi Pesi Salbeck ya, Pesi Salbeck ini pakar pendidikan dari Finlandia yang sekarang ini dia menjadi dosen tamu di New South Wales di Australia. Ya. Jadi dia diundang di Harvard. Ya. Karena kan Amerika itu sangat gandrung dengan perkembangan pendidikan di Finlandia. Ya. Nah, dia bilang Anda tidak akan bisa mencontek. Ini di forum apa namanya tenaga-tenaga pendidik dan juga dosen-dosen dan mahasiswa yang ada di Harvard. Ya. Dia katakan Anda tidak akan bisa mengkopi apa yang kami lakukan di Finlandia. Ya. Karena untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, itu pendidikan itu tidak berdiri sendiri. Gitu. Itu kaitannya dengan bagaimana Anda menata negara. Gitu. Di Finlandia itu distribusi kekayaan itu sangat merata. Gitu. Gap antara yang paling kaya dan paling miskin itu nggak terlalu lebar. Beda dengan di Amerika. Nah sekarang coba bayangkan di Amerika aja seperti itu kan. Jadi gapnya begitu besar, apalagi di Indonesia kan. Gitu kan. Nah, jadi distribusi kekayaan itu mutlak. Ya gitu. Kalau kita ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, tapi persoalannya kan itu kapan kalau kita bermimpi terus ke sana kan kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi apa paling tidak yang bisa kita lakukan, gitu kan? Untuk paling tidak memberikan apa namanya yang optimal apa yang kita punya. Ya, gitu. Nah, tadi dikatakan bagaimana kebijakan itu bisa mendikte guru untuk apa namanya sehingga dia tergerak untuk berpikir kritis. Ya. Untuk memikirkan yang betul-betul yang substansial. Tadi hanya sekedar mengajar materi-materi yang atau pengetahuan sifatnya artifisial. Saya akan kutip lagi yang pernah disampaikan oleh Robert Lin. Robert Lin ini ahli psikometri, ya, ahli testing dari Colorado University. Belum lama ini baru meninggal. Dia tokoh yang sangat sentral juga di dunia penilaian pengukuran di Amerika. Untuk negara yang besar seperti di Amerika ya, ya. Sebenarnya ada dua hal. Ya. Kalau kita ingin melakukan perubahan yang mendasar, yang higher order thinking skill, yang mau tidak mau orang harus berpikir keras untuk memecahkan masalah itu. Itu nggak mesti uraian. Pilihan ganda pun asal kita derap dengan kita kerap dengan hati-hati, kita akan bisa ya. Atau soal di sekolah orang berkeringat memikirkan jawabannya gitu. Artinya bisa dengan cara testing atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara betul-betul menyiapkan guru ya dari awal, mulai dari lembaga pelatihan gurunya sampai ke pelatihan-pelatihan yang dilakukan di tingkat sekolah dan itu betul-betul memperhatikan perkembangan tadi. Bagaimana membangun kemampuan berpikir kritis tadi. Jadi guru-guru yang betul concern dengan hal-hal yang sifatnya substansial, ya, memecahkan masalah,
kemampuan berkolaborasi dan seterusnya kayak gitu. Tapi itu melelahkan, ya. Butuh waktu yang panjang. Nah, biasanya pengambil kebijakan dia akan ngambil yang pertama dengan cara testing tadi. Nah, celakanya di kita di Indonesia dua-duanya enggak. Nah, gitu. Jadi ujian kita itu masih banyak hal yang sifatnya superficial, ya, hafalan-hafalan. Jadi banyak anak-anak yang pintar, mungkin di sekolah-sekolah unggul gitu ya. Di swasta kan banyak yang unggul juga. Di Bandung itu kan ada ada SMA 3 yang cukup baik. Nah, kalau dikasih soal-soal hafalan kayak gitu, itu kan biasanya nggak terlalu challenging bagi mereka. Terlalu menantang. Terlalu menantang kayak gitu. Akhirnya dia kan menjadi ini juga kan, terdowngrade juga gitu loh. Jadi padahal di sekolah mungkin dia punya potensi yang cukup bagus, kemudian mungkin dilatih dengan cara-cara yang bagus, tapi dihadapkan ujian yang sifatnya eksternal, apakah itu ujian nasional atau ujian apapun namanya gitu, yang sifatnya eksternal yang dirancang oleh pihak luar kayak gitu. Kalau itu masih muatannya banyak yang sifatnya mengukur kemampuan-kemampuan yang sifatnya rote learning, ya, kemampuan-kemampuan yang sifatnya superficial, menghafal prosedural kalau di ilmu matematik itu ya, kalau dihafal rumusnya dia bisa menyelesaikan masalahnya kayak gitu ya. Nah, itu. Ya kalau masih seperti itu ya kita nggak akan bisa gitu, mencapai yang kayak gitu. Jadi memang kalau saya cenderung menempuh cara yang kedua, walaupun itu melelahkan. Jadi mulai dari lembaga-lembaga yang menyiapkan guru memang sudah harus tumbuh kesadaran itu gitu. Jadi nggak bisa lagi meluluskan guru itu seenaknya gitu. Kalau di Finlandia yang sering menjadi rujukan, itu kan untuk menjadi guru itu kan dia harus lulus S1. Lulus S1 pun dia 10 terbaik di universitasnya kayak gitu. Nggak sembarangan lulus kayak gitu kan. Ya, kalau di Singapura mungkin agak lebih kendor, ya, sekitar diambil yang 30 terbaik gitu untuk menjadi guru. Kemudian dididik oleh satu lembaga yang namanya National Education ini NI apa namanya. Jadi memang yang disiapkan untuk menyiapkan guru itu kayak gitu. Nah di kita kan enggak, ya. Semua orang bisa membuat lembaga keguruan sekarang ini. Izinnya begitu mudah keluar kayak gitu. Ya, mungkin dulu di tahun-tahun 80 tuh di Indonesia itu yang negeri itu hanya 10. Berapa? Yang swasta itu bisa dihitung pakai jari. Ya. Begitu ininya. Nah, mungkin di tahun-tahun 70-an atau di sebelumnya untuk menjadi guru walaupun hanya SGA atau apa, kan begitu ketatnya kayak gitu. Ya. Contohnya ya, saking ketatnya mantan guru bisa jadi rektor UGM. Itu Pak Sukaji itu dia dari SGA itu. Almarhum Pak Sukaji itu. Ya. Saya dapat cerita dari rekannya di psikologi UGM itu. Itu dia mantan guru. Tapi karena sulitnya untuk menjadi guru pada zamannya dia itu, nah sehingga dia bisa leading karirnya bisa menjadi rektor UGM. Nah, saya kira kalau kita mau menempuh cara yang tadi, yang berat tadi, mulai menyiapkan dari di LPTK-nya, kemudian di pelatihan-pelatihan yang kita kembangkan, kayak itu betul-betul mengarahkan guru yang betul-betul bisa berpikir kritis, ya, terbuka dan siap berkembang dan seterusnya. Saya kira kita akan mencapai tahapan-tahapan yang ini kan. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan teknologi. Teknologi akan bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan ini. Jadi tidak menjadi pesaing kita, tidak saling meniadakan. Saya kira seperti itu. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Ini ada lagi Pak dari Bapak Nur Ali nih, silakan Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya saya potong. Mumpung Bapak Nur Ali belum ini ya. Mulai. Apa namanya? Saya mohon dinyalakan dulu kameranya karena mau saya screenshot dulu. Oh ya. Untuk dokumentasi. Ibu, mohon kesediaannya untuk menyalakan kameranya Pak. Kita buat. Boleh saya bertanya ya Nur Ali ya. Ya, silakan Pak Nur. Oh, bertanya dulu ya, silakan Bapak Nur Ali. Semenjak pembelajaran PJJ itu ada istilah pembelajaran bebas atau guru bebas atau bagaimana gitu ya. Pokoknya ada istilah bebas gitu.
Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan bebas tersebut di dalam pembelajaran ini? Nah, kemudian apakah ini sesuatu yang ditanyakan dalam pembelajaran ini atau dalam Zoom meeting ini? Dalam kenapa dikatakan guru perlukah atau tidaknya gitu? Kemudian untuk mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan pembebasan belajar atau belajar bebas gitu. Oke. Gitu aja, Pak. Ya. Ya. Jadi kan kita ini kan sedang dalam kondisi yang namanya tidak menentu ya, uncertainty gitu ya, situasinya ya gitu. Jadi kita nggak boleh mentreatment apa yang kita lakukan di sekolah itu seperti kita dalam keadaan normal, gitu kan? Nah, disinilah guru diberikan kebebasan untuk merework, ya, mengerjakan ulang kurikulum yang ada. Paling tepat diajarkan ke anak, gitu ya. Skill apa yang perlu diberikan kepada anak sehingga dia betul-betul siap untuk menghadapi perkembangan dia ke depan, nggak gitu. Baik dia mau melanjutkan pendidikannya atau dia masuk ke dunia pekerjaan dan seterusnya. Nah, skill apa ini? Nah, ini guru tahu kondisi anak, jadi dia bisa memilihkan itu. Jadi tidak perlu lagi kita terikat dengan aturan-aturan kurikulum yang ada, gitu. Karena memang tidak mungkin ya kita menggunakan kurikulum yang ada itu 100% dalam kondisi yang seperti sekarang ini, ya kecuali dalam keadaan normal. Gitu. Nah inilah, tapi persoalan di kita ini kan ada pengawas. Ya. Nah kadang-kadang juga dalam banyak hal gitu kan pengawas ini kadang-kadang tidak terlalu inline, tidak terlalu sama ya, dengan dinamika sekolah kayak gitu loh. Nah inilah yang sekarang bisa menimbulkan sedikit ketegangan di sana sini kayak gitu. Saya kira ini harus dikembangkan dialog gitu kan, terutama mungkin dari pihak dinas kalau di daerah kayak gitu dengan pengawas dan juga sekolah kayak gitu sehingga ada kesepakatan gitu kan. Kita ini kan tidak dalam kondisi biasa-biasa saja gitu. Ini kondisinya luar biasa. Jadi harus ada yang optimal yang bisa kita berikan ke anak didik gitu, dengan segala keterbatasan yang ada. Nah inilah yang kita berikan kebebasan guru untuk menentukan ini. Gitu. Ya. Mungkin guru artinya ini dari sisi regulasi sebenarnya ada ya Pak? Tadi ada. Bahwa sudah diberi ruang untuk. Ya, pertama kan kita tidak ada lagi ujian nasional. Yang sifatnya high stake ya. Kan tidak ada ujian nasional yang menentukan kelulusan, kan tidak ada kan sekarang ini. Kalaupun sekarang ada namanya AKM itu, ya, assessment kompetensi minimal itu, ya, yang disebut dengan assessment nasional kayak gitu, itu kan dia mengukur performance sekolah, gitu. Sehingga dia murid itu tidak semua murid di jenjang-jenjang tertentu itu sifatnya sampel, karena itu dia ingin melihat sekolah, gitu kan, bagaimana performance sekolah. Jadi treatmentnya nanti sekolah, bukan siswa kayak gitu. Nah beda dengan ujian nasional yang ada. Base kita itu adalah base ke kurikulum. Jadi mata pelajaran apa yang diajarkan itu yang diujikan. Kalau sekarang ini kan literasi matematik, literasi bahasa itu bahasa itu bisa cross kurikulum. Jadi materi-materi yang di mata pelajaran yang lain itu bisa menjadi teks bacaan untuk menguji kemampuan literasi bahasa itu. Jadi ini agak beda kan. Jadi kita nggak bisa mengkategorikan asesmen kompetensi minimum ini atau asesmen nasional ini sebagai achievement test. Nggak bisa dikatakan ini sebagai prestasi belajar. Karena ini tidak base ke kurikulum yang sifatnya individualistik kurikulum. Jadi ada matematik, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada IPS, atau ada sosiologi atau apa gitu. Karena ini di literasi membaca itu dia bisa comot dari mana-mana itu bahan-bahannya gitu. Jadi ini makanya kita untuk mengkategorikan ini sebagai achievement test, biarkan aja ini namanya assessment kompetensi ya, seperti itu. Ya. Jadi dari yang tadi Pak, yang pembelajaran artinya ada regulasi udah fix ya, regulasi bahwa regulasi itu artinya kan ada kurikulum yang bisa dirancang dirework oleh sekolah ya, artinya oleh guru di sini gitu kan. Ya. Kemudian ada kurikulum darurat yang disiapkan oleh kementerian gitu kan. Ya, ini juga ada risetnya sekarang sedang berlangsung gitu kan. Dan ini biasanya banyak dipakai untuk anak-anak yang berada di daerah 3T, daerah tertinggal, terluar dan seterusnya kayak itu. Nah, ini yang memang disiapkan oleh pusat. Dan juga ada yang kurikulum yang konvensional, yang kurikulum 13.
Nah, kalau sekarang di tahun ajaran baru ini kan ada sekolah penggerak, dan ini kurikulumnya juga beda lagi, gitu. Jadi sekarang ini banyak kurikulum yang digunakan gitu di sekolah kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari alat ukur untuk mengukur capaian anak, itu agak sulit, gitu, karena mereka menggunakan apa namanya kriteria yang berbeda satu sama lain, gitu. Jadi ini saya kira peluang bagi guru yang betul-betul mau kreatif, gitu kan, mau mengoptimalkan gitu kan kemampuan dia untuk bisa mereview kurikulum ini untuk kepentingan anak ke depan. Saya kira itu. Artinya peluang dan perannya jadi lebih besar ya Pak, lebih karena besar. maksudnya guru punya otoritas bisa dikatakan gitu ya Pak. Betul, ya. Dan sekolah untuk tadi merangkai ulang apa yang penting untuk bisa diberikan ke anak didiknya, gitu ya Pak, kurang lebih ya. Betul. Ya karena dia juga tidak perlu khawatir dia tidak akan diuji di akhir, tidak ada ujian nasional, gitu kan. Nah, tapi yang perlu dibangun adalah kemampuan guru bagaimana dia mengevaluasi secara formatif. Jadi evaluasi formatif menjadi penting di sini. Nah, apa itu evaluasi formatif? Evaluasi formatif itu tuh tidak untuk mengejudge, gitu kan. Tapi dia membantu anak, mana anak yang belum mencapai tahapan-tahapan yang kita inginkan. Nah, di situ dibantu apa kelemahan-kelemahannya dia, sehingga dia bisa mencapai batasan-batasan yang menjadi ekspektasi kita dalam proses pembelajaran itu. Nah, kalau kita ingin memberikan nilai rapor yang saya sarankan di sekolah yang menjadi apa namanya bimbingan saya itu, saya katakan pada saat dia sudah mencapai nilai formatif yang kita inginkan, nah inilah yang kita treat menjadi nilai sumatif, itu jadi nilai rapor gitu kan. Sederhana aja kan gitu. Nah, tapi kita tidak memanipulasi angka. Nah, kalau kita memaksakan dengan ujian gitu kan, yang anak mengerjakannya di rumah, ya di rumah mungkin kakaknya mengerjakan atau orang tuanya mengerjakan, ya, atau dia tidak mengerjakan sama sekali gitu kan. Nah, kita kan kebingungan sendiri ya gitu. Karena kita tidak mendapatkan data yang kredibel, ya, informasi yang kredibel yang diberikan dari hasil tes itu. Nah, kenapa kita tidak melakukan dengan cara formative assessment? Nah, ini bisa kita ikuti perkembangan anak dan kita tahu anak juga mencapai tahapan-tahapan yang kita harapkan. Walaupun mungkin waktunya tidak sama satu sama lainnya. Gitu. Kira itu. Ya. Ini untuk kami ingin mendokumentasikan dulu. Mohon izin kalau yang mudah-mudahan berkenan untuk membuka kameranya dulu. Ini pesan dari tim Gerutas. Silakan dibuka kameranya mungkin sebelum kita melanjutkan. Silakan Mas Pijar. Ya, mau ditunggu pada open dulu atau seadanya aja nih ya? Yang udah siap di aja. Karena ini ada Bapak Ibu akan ada 2 slide, maka saya 2 kali screenshot ya. Ya, silakan Mas pertama Pijar. saya hitung sampai 3. Ya, siap-siap dulu. 1, 2, 3. Nah, kemudian ini slide kedua. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk on kamera. Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak Supri. Oke, terima kasih Mas Pijar, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini dari Bapak Tarmizi. Silakan Pak. Ini apa? Bisa ini masih unmute ini Pak Tarmizi. Silakan Pak. Atau ada yang lain mungkin sambil menunggu Pak Tarmizi, ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Boleh saya dah bertanya sekarang. Oke, Pak Nur Ali, silakan Pak. Di sini ya,
di dalam pembelajaran kita itu kan ada istilah metode, ada juga istilah model gitu ya. Nah, kemudian model-model banyak, metode-metode juga dari zaman dulu sudah banyak. Nah, kemudian bisa kita kan model-model itu banyak juga yang sudah harus begini, harus begitu dan macam-macam. Nah, bagaimana bisakah kita membuat model sendiri dalam pembelajaran dalam rangka meningkatkan gerutas ini? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sangat bisa, Pak, karena yang tahu itu adalah guru. Ya. Jadi kan pendekatan-pendekatan itu kan dia hanya normatif. Ya. Orang membuat ini baiknya gitu ya. Mungkin mereka sudah studi dan seterusnya. Tapi kan biasanya kan studi-studinya juga tidak terlalu memperhatikan konsep-konsep konsistensi, reliabilitas gitu kan ya. Jadi sehingga seringkali dari satu studi ke studi yang lain itu hasilnya berbeda walaupun dengan cara yang sama kayak gitu. Tapi yang penting tadi sini, yang paling tahu kondisi siswa itu kan adalah kita, guru. Karena kita yang berhadapan setiap hari dengan mereka. Gitu. Jadi dengan cara apa kita mendekati mereka, sehingga mereka lebih paham dengan apa yang akan kita sampaikan, gitu kan. Itu kita bisa menentukan sendiri. Jadi nggak perlu kita terikat dengan aturan-aturan dari luar. Aturan dari luar itu ya hanya sebagai pegangan saja, gitu kan. Acuan-acuan yang mungkin ya kalau ini pas ya kita pakai, kalau tidak ya kita pinggirkan kayak gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Artinya dari guru kita punya kelonggaran ya, Pak, fleksibilitas untuk apa yang pendekatan terbaik untuk kita yang mengikuti perkembangannya. Ya. Kita tidak boleh kalau kita sebagai guru itu berpikirnya seperti birokrat, gitu. Jadi berpikirnya tentang standar pencapaian dan segala macam. Kita itu harus berpikirnya ke personal individual anak. Gitu. Jadi kita ingin setiap anak itu bisa mencapai harapan-harapan yang kita sudah tetapkan. Gitu. Kita gariskan dalam proses pembelajaran yang kita susun atau kita desain kayak gitu. Setiap anak tidak boleh tertinggal. Gitu. Jadi adalah sangat aneh gitu kan. Kalau sekarang ini sering dikeluhkan anak-anak SD terutama ya atau di SMP atau di SMA itu di kelas-kelas tinggi. Ya kalau guru misalnya matematik gitu kan. Di kelas 6 gurunya mengeluh gitu kan. Kenapa anak ini konsep-konsep dasar di kelas 3 SD saja masih nggak paham. Gitu. Nah, terus selama ini kemana aja gurunya kayak gitu kan ya. Jadi kan cara berpikir birokrat kayak gitu loh. Jadi kalau anak sudah mencapai target sekian persen, udah lanjut. Padahal kan walaupun 99%, yang 1% itu juga anak itu kan, yang harus jadi perhatian kita kan, perkembangannya gitu loh. Kita tidak boleh meninggalkan anak. Ya, di Amerika dulu kan George Bush itu ada istilah no child left behind gitu. Jadi tidak ada boleh ataupun anak yang tertinggal di belakang gitu. Jadi guru itu harus sifatnya personal dalam mengajar. Dan itu harus berdialog gitu. Jadi juga masalah-masalahnya kan tidak hanya masalah pembelajaran, tapi juga masalah-masalah kehidupan anak. Dan itu kan harus bisa didekati oleh guru. Makanya kita, kalau saya cenderung ruang guru itu tuh ditiadakan saja. Jadi kalau sudah habis ada di tengah-tengah anak, pasti ada anak yang bermasalah. Jadi dia berdialog, gitu. Apa yang ini? Nah, itulah yang saya katakan tadi, refleksi dan evaluasi itu harus dilakukan secara terus-menerus itu. Dan itu akan bisa dilakukan kalau guru mau berdialog dengan anak, setiap anak. Jadi kita tidak perlu menunggu 2 tahun, 3 tahun gitu baru kita tahu masalahnya apa kayak gitu. Saya kira seperti itu. Ya, dan guru yang hadir setiap hari kan pasti tahu perkembangan. Saya pikir kalau ini sekarang yang biasanya rajin jadi enggak, yang biasanya mungkin agak ceria jadi enggak, itu pasti kita akan tahu kan, anak ini ada masalah apa. Nah, jadi tadi yang Bapak bilang bahwa ya kita mengenali semua anak didik kita satu-satu.
dan kebutuhannya, proses perkembangannya, dan fokus concernnya di situ berarti ya Pak. Fokusnya adalah bagaimana anak didik ini mencapai potensi terbaik, karena mungkin beda-beda kan setiap anak ini. Ya apalagi di zaman pandemi ini, gitu kan? Di zaman sekarang ini kan. Kita punya masalah gitu kan. Ya, dengan pandemi ini juga bermasalah. Jadi semuanya bermasalah. Kalau orang bicara learning loss gitu kan, jadi pada anak, tapi juga pada guru. Kesempatan sarang sangat baik, dia akan melompat jauh ke depan kan gitu. Jadi mau tidak mau tadi, kembali lagi kita ke teachers identity tadi. Kalau kita sudah memahami betul tentang identitas kita tadi, ya itu semuanya menjadi ringan. Gitu. Ini kita sudah melewati jam yang kita sepakati, tapi apakah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau mungkin menanggapi? Saya ikut bicara sebentar. Boleh Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca buku, satu teori yang mengatakan bahwasanya ada hubungan erat antara pendidikan, perekonomian, dan politik. Apabila ketiga sektor ini baik, maka yang lainnya akan membaik. Dan ditambah lagi dengan penjelasan Bapak tadi, seperti di Finlandia, Amerika, dan Indonesia, situasinya sangat berbeda sekali. Perekonomian di Finlandia itu sudah hampir merata, tidak jauh berbeda. Amerika sedikit berbeda. Indonesia apalagi. Antara si kaya dengan yang miskin itu sangat itu sekali. Nah, sehingga mungkin itu teori itu seperti itu. Nah, sekarang dari sekian banyak permasalahan yang ada, saya melihat bahwasanya sumber masalah dari pendidikan kita itu adalah sebenarnya SDM, sumber daya manusia. Human Development Index. Kita Indonesia kan sangat rendah sekali. Nah, kalau kita lihat dari guru, ini maaf, ini tidak semua guru, saya juga guru sebenarnya. Ya, kalau kita lihat, umpamanya begini, andaikan guru itu adalah merupakan output dari suatu pendidikan, itu akan berbeda kalau outputnya guru itu adalah output dari fakultas kedokteran atau output dari fakultas teknik, fakultas ekonomi, atau hukum. Nah, guru ini sedikit agak berbeda. Karena kita lihat bahwasanya guru ini adalah mismatch. Dia pelarian. Jadi guru ini bukan sesuatu yang di dalamnya itu di mana para calon guru, mahasiswa, itu berkompetisi untuk mendapatkan ini. Beda. Beda konteksnya dengan kedokteran, teknik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya input guru ini memang benar-benar sangat lemah lah. Gitu kan. Nah, jadi pada saat dari Chandra di muka tempat penggodokan, maka tetap saja dia akan seperti itu. Apalagi kalau dia sudah menjadi guru, umpamanya guru pegawai negeri lagi. Nah, dia sudah berada pada safe zone, zona nyaman. Nah, ditambah dengan SDM yang output yang rendah, SDM-nya rendah, zonanya nyaman, gitu kan. Nah, sehingga dia tidak mempunyai usaha yang kuat, usaha yang benar-benar bagus untuk berkreasi, menemukan inovasi, agar dia ini punya karya yang baik. Karena menurut mereka, jadi guru sudah dapat gaji itu sudah cukup bagus. Jadi tidak ada usaha.
yang lebih agar karir mereka, agar tugas mereka itu bisa menjadi lebih bermakna bagi siswa-siswanya. Saya pikir begitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu kondisi kita, Pak. Iya. Terus kita kan nggak boleh meratap, Pak, dengan kondisi gini gitu. Harus berbuat sesuatu kayak gitu kan gitu ya. Iya, Jadi, siap. saya kira memang kita harus juga agak sedikit tegas gitu ya dengan apa namanya kinerja ya gitu loh. Jadi apalagi sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit gitu. Ya, negara juga semakin sulit juga untuk menggaji orang kayak gitu kan. Jadi mau tidak mau ya kita membutuhkan orang-orang yang betul-betul berkomitmen tinggi, berdedikasi tinggi gitu kan, mau bekerja keras betul-betul untuk memajukan sesuai dengan bidang mereka masing-masing tadi kayak gitu. Saya kira itu bisa dilakukan. Walaupun itu di pemerintah sekalipun ya, buktinya kan di sekolah-sekolah unggul itu kan ya itu kan pegawai negeri juga gitu kan. Tapi kan karena dia dihadapkan oleh situasi yang berbeda. Nah ini tadi. Jadi bagaimana kita meng-create situasi itu. Jadi di sekolah-sekolah yang tidak unggul gimana itu situasinya di-create seperti sekolah unggul sehingga nanti gurunya juga bisa bekerja optimal kayak gitu. Jadi kalau dalam ya, apa namanya ilmu-ilmu pendidikan itu disebut dengan fearness gitu, Pak. Jadi kecemasan. Jadi guru itu harus dibuat cemas juga, Pak. Ya. Agar dia bergerak. Karena kalau dia merasa nyaman terus dia nggak bergerak kayak gitu. Jadi kecemasan itu ya sekolah, pimpinan sekolah ya itu bisa memikirkan itu. Apa yang bisa memacu guru-guru untuk bisa bekerja lebih optimal, ya, mau belajar terus gitu kan. Sehingga anak-anak juga punya dampak yang positif dari hasil kerja mereka itu. Saya kira itu. Jadi intinya buatlah kecemasan sebanyak mungkin gitu. Ya, sependapat saya. Memang harus ada sesuatu pemicu agar mereka itu bisa nyaman terus. Ya, agar mereka keluar dari zona aman itu. Ya, kalau nyaman tidur dia, Pak gitu. Iya. Sependapat. Iya. Ya, dengan segala tadi Pak Soib sudah bilang realitas kondisi kita memang tidak sebaik atau di jauh sekali ya. Tapi balik lagi kembali ke apa? Kalau inputnya udah bagus terus jadi bagus sih biasa aja. Ya, Pak. Benar nggak, Pak? Inputnya udah bagus. Iya. Terus keluarnya outputnya jadi bagus itu sih biasa aja, Pak. Iya. Benar nggak, Pak? Tapi kalau inputnya biasa-biasa aja, terus outputnya jadi bagus, impact-nya luar biasa. Nah, berarti itu yang keren, Pak. Iya. Itulah peran guru jadi. Ya. Jadi guru yang bisa punya dampak apa namanya bagi keberhasilan anak-anak didiknya kayak gitu lah. Ya ini mungkin peran guru besar ini ya. Ya, betul. Makanya Pak, peran guru luar biasa, Pak. Makanya saya sependapat kalau guru-guru besar itu sebenarnya itu ngajarnya itu untuk S1 juga, jangan cuma S2, S3. Ya. Karena bisa menginspirasi kan gitu kan. Kalau di Jogja itu ada saya ini, tapi saya cuma belajar dengan beliau cuma di S2 sama S3. Kalau andaikan S1 mungkin semua guru setelah S1 belajar dengan beliau mungkin akan beda apa namanya kualitasnya. Kalau di Jogja itu ada program Profesor Goes to School gitu. Oh itu ya? Ya, ada itu, yang dirancang oleh Dewan Pendidikan Yogyakarta. Jadi profesor-profesor yang Mas Soib, saya itu kalau di Tarbiyah Jakarta ngajar di S1 juga. Tapi kalau di Palembang dulu hanya di S2. Iya, Prof. Ya kalau kita di UIN sini kan susah profesor ngajar S1, jarang gitu kan. Tapi dengan sekarang Pak, kondisi kemudahan teknologi sekarang sebenarnya kita bisa membuat forum-forum belajar mandiri, Pak. Betul. Ya. Artinya maksudnya kalaulah mungkin sekarang secara sistem regulasi ataupun yang ada tuh belum memungkinkan, sebenarnya kan kita bisa merangkai, Pak, merangkai forum belajar atau saling sharing diskusi atau berbagi yang mandiri aja. Iya. Iya, Jadi, bisa juga.
Dan mungkin salah satunya Grutas ingin membuat itu Pak, salah satu kontribusinya. Kita mau merangkai ke sana Pak. Jadi istilahnya forum belajar ini selain yang sudah ada, yang sudah baku, kita juga melengkapi lagi lah. Iya. Gitu Pak. Dan mungkin yang lain nanti mudah-mudahan banyak yang bisa ikut berkontribusi Pak. Ya, amin, amin, insyaallah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini diskusinya makin kemana-mana ini. Karena ternyata cabang perkembangannya banyak sekali, luas. Ada lagi yang berdiskusi, ikut bertanya atau menanggapi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini forum dari kita untuk kita sendiri sebenarnya. Ini cocoknya bincang-bincang ya. Bincang-bincang, iya. Pak Harun, mungkin ada yang mau ikutan Pak? Sepertinya Pak Harun kemarin sempat ada diskusi juga di radio. Lanjut. Menyimak dulu. Ya. Ini ada yang sudah mulai ini ya, azan asar ya. Kalau nggak ada bisa kita sudahi aja, Pri, sudah masuk asar. Ya. Sudah masuk asar juga dan sudah melebihi waktu kita, alhamdulillah. Tapi bahasannya luar biasa. Nanti simpulannya masing-masing bisa menyimpulkan sendiri karena pembicaraannya banyak ini dan meluas, dan nanti rekamannya juga akan diposting, jadi bisa dilihat kembali untuk bisa, mungkin ada hal yang mungkin ada rekan-rekan tadi yang sertifikatnya mana Pak? Sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing Pak. Jadi ya, berdasarkan absen Pak ya? Betul Pak. Jadi yang belum mengisi absen atau mengisi, silakan diisi Pak. Jadi nanti sertifikat dikirimkan ke email masing-masing gitu. Ya. Terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan forum ini terus berlanjut, dan jika ada yang ide, tema, atau yang ingin didiskusikan bisa mengirimkan Pak ke kami juga Pak. Jadi mungkin nanti kita bisa rancang khusus, sesi khusus untuk tema-tema tertentu yang mungkin dibutuhkan ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Syamsir Pak yang sudah berkenan berbagi ini, Pak Agus Karya tadi Pak Prof. Husni Rahim, terus Pak Harun, Pak Fuad, Pak Soif, tadi Pak Nur Ali, semua rekan-rekan guru yang hadir semua. Mudah-mudahan tadi walaupun dengan segala keterbatasan realitanya, tapi kita tetap semangat Pak, saling menyemangati Mbak, karena tadi beban tuntutannya juga di pundak kita tuh besar. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap bertumbuh. Tadi seperti Pak Syamsir bilang, PR-nya tuh kalau kita mau bertumbuh, mau memperbaiki, ya mau mengenali anak didik kita bisa merangkai sesuatu yang lebih tepat, dan regulasi juga sudah mungkin tuntas Indonesia yang akan datang. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, Grutas bisa ditemukan di Instagram, Facebook, dan Twitter. Untuk untuk update-update terbaru kita selalu update melalui Twitter, Instagram, dan Facebook. Jadi untuk nanti ada pemberitahuan selanjutnya atau ada berita lainnya, nanti akan kami share melalui media sosial dan website Grutas. Terima kasih atas segala perhatian. Bila ada yang ingin ditanyakan mengenai sertifikat, nanti akan dikirimkan via email sesuai dengan daftar hadir yang diisi. Kemudian kemudian akan diakhiri dengan lagu syukur. Terima kasih.